Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, dan utuslah di antara mereka rasulan minhum, utusan dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 129. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Hari ini kita berpuasa di hari kedua bulan Ramadan. Di dua kali sudah kita berpuasa, kemarin dan hari ini. Ramadan itu terambil dari kata romto, maknanya adalah sesuatu yang membakar. Jadi dia membakar. Kalau di padang pasir itu ada pasir yang sangat panas. Pasir yang sangat panas itu bisa untuk membuat dadar ceplok saking panasnya. Nah, Ramadan ini, apa yang dibakar di bulan Ramadan ini? Segala keangkuhan, segala keburukan, segala sifat-sifat yang negatif dalam diri kita, yang kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang positif dengan usaha-usaha kita. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita ada 3 hal yang akan menjadikan kita disucikan oleh Allah. Pertama adalah yatlu atau tala yatlu, membaca. Tilawah, kalau kita sering mendengar tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ada titik makna yang berbeda, titik tekan makna antara qiraah, tilawah, dua itu sih. Qiraah itu kita kan sering mengulas ya, iqra. Apa iqra maknanya? Bacalah. Kalau qiraah bacaan, Quran bacaan. Nah, qiraah dalam kata-kata iqra itu kalau kita ambil dari akar katanya, itu maknanya jam'u wa dhammu. Apa itu? Yaitu mengumpulkan. Misalnya ini, ada huruf-huruf. Misalnya hurufnya itu Y sama I, itu kita baca Y, tambah T, yid. Nah, ini ada maknanya enggak? Enggak ada maknanya. Tapi kalau misalnya kita kata-kata atau huruf itu terdiri dari 4 kata, 4 huruf, B, A, C, A. Kita tahu enggak apa makna dari B, A, C, A itu? Kita enggak tahu kalau huruf itu terpisah-pisah. Kita bisa menyusunnya menjadi acap, A, C, A, B, olkap, apa artinya? A, C, A, B. Atau kita bisa membaca B, A, C, A. Nah, itu tergantung pada susunannya. Kalau kita kumpulkan, maka dia menjadi satu kata yang bisa terbaca. Ini disebut sebagai qiraah, ajam wa dhamm.
Jadi kata atau huruf-huruf yang pada mulanya tidak memiliki makna digabungkan menjadi memiliki makna, sehingga dia bisa kita bisa memahami arti dari kata atau huruf-huruf itu, baca. Nah, sama dengan misalnya lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Kalau lampu merah itu berdiri sendiri, lampu merah tok, kita nggak tahu artinya apa. Tapi kalau dia ada susunannya merah, kuning, hijau, kita tahu bahwa itu kalau merah di lampu itu berarti berhenti, kalau hijau kita diminta untuk jalan, dan seterusnya. Itu kita terhimpun dalam satu kata qiraah, baca, membaca. Nah, dalam Al-Quran ada dua kata itu, yatslu sama yaqra'u, qiraah sama tilawah. Objeknya kalau qiraah itu bisa apapun, alam semesta bisa kita pakai qiraah, di dalam ufuk, di dalam cakrawala bisa kita gunakan qiraah, dalam diri kita ada bisa kita baca dengan qiraah, buku bisa kita baca qiraah, novel kita baca menggunakan qiraah, Al-Quran bisa kita gunakan qiraah. Tapi kalau tilawah itu tidak bisa kita menggunakan kata-kata tilawah untuk membaca semesta. Tilawah objeknya adalah sesuatu yang suci, bisa Al-Quran atau Injil pada zaman dulu, atau Taurat, Zabur. Nah, itu menggunakan kata tilawah. Atau biasanya kalau Ramadan kita sering menggunakan kata-kata tadarus, sering ya, tadarus Al-Quran. Tadarus ini maknanya adalah mempelajari atau belajar, pembelajaran. Nah, kalau objeknya adalah Al-Quran, berarti tadarus Al-Quran adalah kita mempelajari Al-Quran, tidak sebatas membaca saja. Meskipun di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, karena sesungguhnya ia nanti di hari kiamat akan datang membawa syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ini kalau hanya sebatas membaca. La aqulu alif lam mim harfun, dawuhnya Rasulullah SAW, tiadalah aku menyatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, alif satu huruf, lam harfun, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu hurufnya itu mendapatkan pahala 10 kali lipat daripada kebaikan. Di alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, nun satu huruf, dikasih Allah pahala 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan berkali-kali lipatnya. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, membaca di dalam ayat atau ayat yang tadi saya baca adalah menggunakan yatslu. Nah, objeknya adalah sesuatu yang suci. Maka sesuatu yang suci yang kita yakini adalah Al-Quran. Tilawah itu memiliki dampak. Ketika kita membaca, tidak hanya sebatas mendapatkan efek pahala 10 kali lipat, tetapi ada perubahan internal dalam diri kita yang kita keluarkan secara eksternal, atau dalam bahasa sederhananya adalah transformatif. Membaca tapi ada progres yang transformatif, ada perubahan, ada sesuatu yang mampu kita ubah. Dulu ulama-ulama kita itu bacaannya adalah Al-Quran, sumber pengetahuan utama adalah Al-Quran. Tetapi penemuan-penemuan yang mereka temukan itu sampai kepada sesuatu yang stetoskop misalnya, atau kacamata, atau sesuatu sing kamera, itu sudah ditemukan di zaman dulu, yang kemudian dasar-dasar ilmu itu dikembangkan. Avicenna atau Ibnu Sina itu kitab kesehatannya itu dipakai di Oxford sampai 600 tahun
kemudian setelah beliau meninggalkan dunia ini. Betapa luar biasanya sumber daripada yang Allah berikan, yaitu dari Al-Quran. Bahkan Allah Azza wa Jalla menantang kita pada zaman sekarang atau zaman dulu sejak Al-Quran ini diturunkan, dia adalah mungkin kita mampu menembus langit kecuali illa bisultan, kecuali dengan sultan. Sultan ini apa? Boleh ide ya. Kita lanjutkan. Nah, ada konsep yu'allim, mengajarkan. Pembelajaran terbaik kalau kita mau belajar ya, cepat paham, itu dengan cara mengajarkannya. Jadi ini dasarnya. Teori ini banyak. Misalnya kalau mau belajar namanya Feynman method atau teknik Feynman kalau mau baca. Itu kita menyederhanakan sesuatu. Kalau Feynman pernah menyatakan, kalau kita tidak mampu menjelaskan sesuatu itu dengan cara yang sederhana, berarti kita tidak benar-benar paham. Itu Feynman yang mengatakan, seorang ahli fisika yang mendapatkan Nobel, tapi dia disebut sebagai the great explainer. Kita kembali kepada ayat ini, wa yuzakkihim, dan mensucikan. Ada konsep tazkiyah. Tazkiyah itu mensucikan. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 tingkatan nafsu. Yang pertama adalah amarah bisu, nafsu yang terus menyuruh, meminta kita untuk melakukan perbuatan negatif, baik itu dosa, baik itu dunub itu dosa, sayyi'ah, mungkarat, sesuatu yang mungkar. Kita seakan-akan nafsu kita itu meminta untuk melakukan itu. Jadi teman-teman semuanya, jamaah, mari kita jangan selalu menyalahkan setan ya. Seringkali kita menyalahkan setan atas perbuatan buruk kita. Kita itu selalu menyalahkan, oh iki salah setan nih nggodo aku. Jangan lupa bahwa setan itu terdiri dari 2 golongan. Pertama dari unsur jin, yang kedua manusia. Jangan-jangan unsur jin yuwaswis fi sudurinas. Jin itu memberikan waswasah di dalam dada kita, tapi kita juga nggak usah dikasih waswasah. Jangan-jangan kita juga sering melakukan keburukan tanpa harus disuruh. Setan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan menyalahkan setan yang bentuknya jin, salahkan juga setan yang bentuknya adalah manusia. Jangan-jangan diri kita itu adalah setan bagi diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah nafsul lawwamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu nafsu yang kadang baik, kadang buruk, kadang saya melakukan kebaikan, kadang juga mudah untuk melakukan keburukan. Jadi dia di titik tengah. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah, irji'i ila, kepada Tuhanmu, rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mari, ketika kita masih merasa diri kita ini mengajak kepada keburukan, yuk ditingkatkan sedikit, agak lawamah sih, kadang yo apik, kadang yo elek. Dijak urunan apa memberi takjil yo kadang mangkel, yo kadang purun. Iku, tapi ini ketika sudah mutmainnah jiwa kita, insya Allah ada kebaikan, kita akan bersegera dalam melakukan kebaikan itu. Nah, inilah konsep tazkiyah di dalam Al-Quran. Ada 3 tadi ya. Pertama membaca, kedua mengajarkan, yang ketiga adalah mensucikan. Ini yang harus kita pegang, mudah-mudahan manfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.